assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya, tadi sedang bantu Ustadz di kelasnya karena ada kendala jaringan. Apa kabar semuanya? Lihat ya, Pak Ari, kedengeran Pak Ari nggak? Pak Ari. Halo, Pak Ari kedengeran? Halo Pak, Kedengeran Pak Ari nggak? dengar Pak. Ini yang belum masuk GCR siapa nih? Yang belum masuk GCR untuk segera masuk ya, masuk GCR. Udah lama sekali tuh, aduh. Terus yang belum baik. Nanti absennya jangan lupa di WA, di grup WA itu ada absennya ya. Coba nyalakan semua kamera nyalakan semua. Kameranya dinyalakan semua. Semua menyalakan kamera. Nyalakan kamera semua dulu. Ari mau kasih review aja ya, karena waktunya tinggal 30 menit lagi. Halo, ini kenapa akunnya kebanyakan pakai akun luar man 21. Kenapa nih akunnya ini kayak siapa nih? Naswa ada Naswa. Najwa, halo. Iya Pak. Kamu kenapa pakai akun selain man 21 kenapa? Terus Pak, ganti dulu pakai akun Man. Enggak, ntar dulu. Ini Pak Arif, enggak usah deh, entar besok aja, besok pertemuan berikut ini soalnya banyak nih. Tadi juga banyak yang lain yang pakai akun di luar. Ya, akun Kalau luar. saya sih pakai akun pribadi karena kalau pakai akun Man di HP saya nggak bisa Pak. Kalau yang lain kenapa? Siapa lagi tadi? Yang pakai akun luar itu siapa? Kalau akun Man 21 itu yang ada 2020 bukan ya? Iya Pak. Iya, Ravena kenapa Ravena? Saya kok. Pak, Iya, kalau Pak. saya biasanya Bisa ganti, Pak. emang kalau make akun Man 21 ada yang kelas gak bisa Pak, nggak bisa dimasukin Pak. Nah Yang iya Pak itu. dimasukin. Makanya saya langsung antisipasi pakai akun ini. Nggak bisa. Kamu besok dicoba lagi ya, besok. Kalau sekarang nggak usah lah, nanti besok aja pertemuan kita coba lagi, ya. Sambil nanya-nanya ke Pak Asep. Saya lu juga nih, banyak banget ini. Cindy kenapa Cindy? Saya nggak bisa juga, Pak. Banyak banget ya. Tapi biasanya nggak sebanyak ini kok, ini banyak banget ini. Nadira kenapa Nadira? Saya juga nggak bisa Pak. Kan kalau misalkan kita pakai akun Man, misalkan Bapak kayak ngundang kita pakai Meet. Nah, itu pernah waktu itu dipakai buat pakai akun Man. Itu nggak bisa semua Pak, jadinya dialihin ke akun pribadi. Kalau apa tadi? Kenapa keputus tadi? Kalau kenapa? Kan misalkan Bapak tadi kayak ngundang Meet. Nah, kita udah pernah coba tuh semuanya pakai akun Man. Nah, itu nggak bisa, jadinya dialihin pakai akun pribadi. Masuk Pak. Iya, tapi ini sekarang kok banyak banget ya? Kenapa? Ya itu nggak bisa Pak kalau dipaksa pakai akun Man, jadinya mungkin pada pakai akun pribadi bisa diakses.
Ya udah. Oke. Sekarang Pak Arif mau kasih review dulu ya. Nanti absennya di WA. Absennya di WA grup. Atau kamu lihat di posting atas ya, di postingan atas di WA grup itu ada alamat absen ya. Jangan lupa absen nih, banyak banget yang nggak absen nih. Ya, jadi harus absen. Baik. Saya ulang lagi ya Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini ada teman-teman Pak Arif di belakang ini ya. Biarin mereka lagi nulis, lagi belajar ya. Oke. Hari ini saya ingin coba memberikan satu review saja karena waktunya terbatas. Tadi kebetulan bantu Ustadz, internetnya putus-putus ya. Internetnya putus-putus sehingga ya harus pakai kuota tadi untuk membantu di kelas terlebih dahulu sehingga waktunya terpakai untuk pembelajaran di kelas 10 NIA kalau nggak salah tadi Ustaz, 10 NIA. Kalian kebetulan lagi di rumah ya. Besok berarti jadwalnya hari apa? Ayo tahu nggak? Rabu, Pak. Kamu jadwal hari Rabu ya. Kepingin apa kepingin? Kamu kepingin masuk sekolah apa enggak? Pengen. Atau yang enggak kepingin? Pak Hari, kepingin enggak Hari? Pengen sih Pak, bosen di rumah. Bosen ya. Jadi ya semuanya bisa disimpulkan ingin back to school ya, kembali ke school. Bukan school Pak, sekolah ya. School sama nasi, kalau orang Jawa bilang school itu artinya adalah nasi. Oke. Nah, karena tinggal 30 menit, Pak Are mungkin ingin sedikit memberikan review saja ya. Reviewnya itu terkait dengan setting dari sejarah Renaissance, sejarah Renaissance. Sebenarnya kalau di dalam peristiwa besar di Eropa, katakanlah yang pertama itu adalah reformasi gereja. Ya, reformasi gereja. Kemudian yang kedua, ada juga peristiwa besar itu yang dinamakan dengan revolusi. Revolusi itu macam-macam. Kemarin sudah ada disampaikan misalnya oleh kelompoknya Fahri, revolusinya itu adalah revolusi Amerika. Betul ya, Ri ya? Revolusi Amerika tahun 1776. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan revolusi Prancis tahun 1789. Satu lagi ada, masih banyak sebenarnya kalau bicara revolusi ya, cuma yang penting-penting aja nih. Revolusi Prancis tahun 1789. Ada revolusi industri. Revolusi industri itu sekitar tahun 1775. Berlangsung sekitar berapa ratus tahun? Sekitar 100 tahun. Ya. Sekitar 100 tahun. 1775 sampai dengan 100 tahun. 1700 sampai 1850. Itu revolusi industri ya. Nah, kemudian juga nanti akan kita bahas tentang ada revolusi Cina. Revolusi Cina. Revolusi Cina itu sekitar tahun 1917.
Suara Pak Arif kedengaran nggak atau ada suara-suara yang lain? Ada suara lain sih Pak, cuman suara Bapak Iya, kedengaran Pak. kok. Ya, oke. Kedengaran ya suara Pak Arif ya. Nah, revolusi Cina itu tahun 1917. Tokoh utamanya adalah Sun Yat-sen. Dia adalah tokoh yang mengemukakan ide tentang Sanmincu'i. Artinya adalah sosialisme, demokrasi dan nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Ada 3 ide yang dikeluarkan atau yang dicetuskan oleh tokoh bernama Sun Yat-sen. Ya, Sun Yat-sen ini tokoh nasionalisme Cina. Yaitu kita sebut sebagai revolusi besar yang ada di dunia. Tapi yang sorry. Jadi maksud saya adalah di samping Cina ada satu lagi yang disebut sebagai revolusi Rusia. Ada revolusi Rusia. Coba nanti kita nah ini yang Rusia udah belum di sini? Belum ya? Revolusi Rusia mungkin nanti ya. Mungkin ada kelompok yang belum mempresentasikan. Kelompok siapa sekarang mestinya? Cuma nggak hari ini ya, soalnya waktunya terbatas. Waktunya sangat terbatas. Harusnya kelompok siapa? Siapa yang merasa belum maju? Kelompok siapa itu? Ada? Harusnya kelompok siapa? Pak Hari kan udah ya, Pak Hari ya? Udah, Pak. Pak Hari udah. Setelah Pak Hari siapa, Hari? Saya lupa habis itu kelompok mana. Sarla bukan Sarla, kelompok berapa Sarla? Sarla? Iya, Pak. Saya lupa Pak, Kamu saya kelompok kelompok berapa? berapa. Kelompoknya lupa. Sarah kelompok 2, Pak, udah. Sarla udah, ya Sarla udah. Sarla waktu itu ngebahas apa? Kamu masa lupa kamu lah? Kamu awal-awal kalau nggak salah waktu itu ya Sarla. Bahas reformasi gereja, Pak. Ya, reformasi gereja. Kelompok satu siapa kemarin? Kelompok 1? Apa tuh? Gimana itu? Di tangga. Kok di tangga sih? Oh, punya Bumar. Bumar ngirim ke saya ya berarti. Dia bikin saya. Kira saya foto tanggal dari kapan? Makanya kirim saya foto nggak ada. Nggak minta. Kelompok 1 adalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Asila Dani, Hildatul Wardah, Mariska Nadia, Rahayu, Mutiara Ramadan, Abdiatul. Asila ada Asila? Asila ada Asila? Ada, Pak. Ya, jadi kemarin Asila udah bicara tentang kedatangan bangsa Eropa. Jadi kalau kita bahas ya, seluruh tema di dalam pembahasan kita itu pasti ada kaitan.
Tidak mungkin tanpa kaitan, pasti ada kaitan. Kalau kemudian bangsa Eropa itu datang ke Indonesia, itu artinya ada sesuatu di Eropa. Ada something, kita menyebutnya ada something ya. Ada something itu apa? Ada something itu ya termasuk di dalamnya adalah kejatuhan Konstantinopel diantaranya itu. Nah, saya mereview misalnya ada 5 semua kalau misalnya kita bicara tentang kedatangan bangsa Eropa. Jatuhnya Konstantinopel, ditemukannya kompas, kemudian perjalanan Marco Polo ya. Kemudian ada semangat Reconquista. Apa itu semangat Reconquista? Ada yang masih ingat nggak? Simple saja. Arti simpelnya itu apa? Semangat Reconquista itu artinya apa? Semangat balas dendam. Orang Kristen, mereka ingin balas dendam terhadap umat Islam setelah perang salib, ya. Sehingga itu menjadikan salah satu semangat. Kalau semangatnya diperas lagi itu menjadi 3. Yang 3 itu adalah gold, glory, sama gospel. Ini Pak Arif secara keseluruhan ya, mencoba untuk mereview secara keseluruhan. Gold, glory, dan gospel. Gold itu apa? Gold itu artinya adalah emas. Kalau bicara emas berarti bicara tentang ekonomi. Glory itu kejayaan. Kalau bicara kejayaan berarti bicara tentang politik. Gospel itu artinya adalah kitab suci. Berarti misi mereka adalah misi ekonomi, misi politik, juga misi agama. Itu ada kaitannya semua. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya semua? Karena ya, setelah kejatuhan Konstantinopel, mereka tidak lagi memiliki pasar besar, pasar utama, pasar yang menjadikan sumber mereka belanja. Pusat belanjanya dikuasai sama umat Islam. Setelah kemenangan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel tahun 1453. Itu urutannya begitu. Nah, kalau kita perhatikan misalnya setelah Konstantinopel itu dikuasai, kemudian lahirlah satu perjanjian, kesepakatan di Eropa yang sangat utama sekali itu adalah disebabkan karena adanya kehendak atau keinginan dari gereja. Bahkan yang pimpin itu gereja. Tempatnya Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo asalnya dari mana? Portugal. Ada yang tahu? CR7? Portugal. Sekarang namanya apa sekarang? Sekarang bukan, maaf. Dulu namanya apa? Negara apa? Portugis. Belum Portugis. Ya. Jadi 2 negara yang memang dia melakukan penjelajahan samudera itu ada 2, yaitu pertama adalah Portugis, yang kedua adalah Spanyol. Dibuatlah satu perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Tordesillas. Ya, apa itu perjanjian Tordesillas? Perjanjian Tordesillas itu adalah perjanjian yang memerintahkan kepada 2 negara itu untuk melakukan penjelajahan samudera. Kenapa harus ada penjelajahan samudera? Ini Pak Arif sedikit mengulang ya, namanya juga mereview. Kenapa harus dilakukan penjelajahan samudera? Karena pasar mereka, toko mereka ya ditutup. Toko mereka ditutup. Pasar mereka ditutup ya. Tempat mereka membeli barang-barang yang dibutuhkan terutama adalah rempah-rempah, lada ya, termasuk dalamnya adalah lada, kopi terutama. Mereka beli kopi. Kenapa beli kopi? Karena Eropa sangat membutuhkan. Kenapa Eropa sangat membutuhkan? Karena Eropa itu hawanya dingin sehingga mereka banyak membutuhkan kopi. Ini yang dinamakan dengan latar belakang secara ekonomi. Tetapi ekonomi tetap tidak bisa dilepaskan dari politik. Betul apa betul? Betul ya. Mari langsung jawab dulu deh ya. Ekonomi pasti nggak dilepaskan dengan politik. Kenapa ekonomi nggak bisa dilepaskan dari politik?
karena kehidupan itu tidak bisa berdiri sendiri. Selalu ada kaitan. Kalau misalnya kita pandemi, dampaknya kayak ekonomi ada nggak? Ada, ya kan? Ada pandemi pasti dampaknya secara ekonomi. Dampaknya apa? Dampak dari pandemi ada yang tahu? Coba jelaskan, siapa yang bisa? Dampak dari pandemi itu apa contohnya? Banyak toko tutup. Itu. Apa, Ri? Banyak toko tutup karena harus jaga jarak. Banyak toko tutup. Pokoknya jaga jarak gitu. Ya, dan juga agak terbatas gitu. Kayak Enggak, yang jaga jarak tokonya atau apanya? pelanggannya lah. Ya, tokonya tutup ya. Tokonya tutup. Tutup karena memang tidak diperbolehkan untuk melakukan kerumunan. Toko atau pasar lah ya. Toko atau pasar. Tapi secara umum kalau bicara tentang pasar masih dibolehkan. Meskipun dengan aturan ketat, tapi tetap saja kalau bicara pasar susah untuk diatur ya. Namanya juga menyangkut kebutuhan pokok. Kalau bicara kebutuhan pokok biasanya sulit ya, sangat sulit sekali. Sangat sulit untuk bisa mengatur, meminta untuk taat. Sekarang aja misalnya disuruh memasang aplikasi Peduli Lindungi. Yang paling susah itu ya pasar, pasti susah. Ya alasan susah di-download lah segala macam ya, itu sangat sulit sekali bagi terutama adalah pasar-pasar tradisional. Kalau supermarket nggak masalah. Ya karena itu menyangkut teknologi dan mereka sudah menguasai kan kalau bicara tentang supermarket. Nah, susah ini kan pasar-pasar tradisional. Kalau di Jakarta pasar tradisional itu di mana? Ada yang tahu? Rik, di mana, Rik? Apa? Pasar tradisional di Jakarta di mana, Rik? Kamu tahu nggak, Rik? Saya kurang tahu Pak kalau di Jakarta, tapi kayaknya sama aja sih, yang tradisional susah diatur. Susah diatur. Kalau di Bekasi, Solha ada yang tahu? Solha orang Bekasi bukan nggak? Kamu orang Bekasi bukan, Ha? Bukan. Yang orang Bekasi, pasar tradisional di Bekasi itu apa? Farel orang Bekasi bukan, Rel? Pasar modern, Pak. Pasar modern itu bukan tradisional berarti. Yang tradisional. Oh, iya. Yang tradisional di Bekasi apa? Daerah Bekasi. Saya tahunya pasar AM doang, udah itu doang. Pasar Tambun. Tambun Bekasi bukan sih? Bunrengas. Bukan Keranji, Pak. Tambun Selatan. Pasar Keranji, Pak. Pasar Keranji tradisional. Kan susah. Suruh pasang aplikasi, bodoh amat kayak gitu kan. Masang aplikasi mana saya tahu, main KTH kan nggak bisa lah. Tempatnya juga masih seperti itu, namanya juga pasar tradisional. Kalau di supermarket nggak masalah ya. Kalau di Bandung juga masih, di beberapa daerah tradisional masih sama lah, masih sama. Ya, terlepas dari memang di benak mereka itu masih terbangun satu image bahwa ya pandemi mah bohongan gitu ya. Mungkin ada orang yang punya pikiran-pikiran kayak gitu. Orang kampung juga pasti ada lah. Di kampung itu bebas loh. Sholatnya udah nempel gitu kan. Memang di kita ya, daerah kita masih. Tapi kita harus tetap berpegang kepada protokol yang benar. Protokol kesehatan yang benar. Termasuk di sekolah kayak gini makanya kan. Itu kan harus dijaga betul itu. Dijaga jarak, disediakan tempat cuci tangan segala macam ya. Itu adalah dalam rangka untuk menjaga prokes ya. Biasanya Pak Arif siaran ini agak terhambat ini siarannya sekarang ya. Ya sudahlah kayak gini aja ngajarnya lah. Ruangannya akan dipakai untuk para wakil ya. Jadi udah kayak gini aja. Nanti mungkin kalau sudah di kelas mungkin Pak nanti coba setting untuk kayak model siaran.
sebagaimana biasa. Ini kalau kayak gini Pak Arif biasanya suaranya agak gimana ya, kurang pede gitu Pak Arif jadinya. Kalau pakai mic yang besar tuh enak. Begitu ya teman-teman dan juga seluruhnya, hari ini review kita melihat secara keseluruhan peristiwa-peristiwa besar dari reformasi gereja, dari revolusi industri, kemudian Renaissance ya. Renaissance itu apa? Renaissance itu adalah gerakan untuk bangkit kepada kebudayaan Yunani dan Romawi. Catat baik-baik. Renaissance itu adalah gerakan kebudayaan ya, yaitu keinginan untuk kembali kepada kebudayaan Yunani dan Romawi. Itu namanya Renaissance. Renaissance. Do you know Renaissance? Kalau sudah kita bicara tentang Yunani dan Romawi, maka unsur budaya Yunani dan Romawi yang paling besar itu adalah apa? Akal. Do you understand what do I mean? Yang paling diutamakan dari kebudayaan Eropa itu adalah akal pikiran. Benar apa benar? Kemarin yang ngebahas Renaissance siapa? Ya, jadi kalau kita bicara tentang Yunani, itu yang paling diutamakan adalah penggunaan akal pikiran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di Eropa itu pernah mengalami, di Eropa sebelum Renaissance, kenapa Renaissance muncul? Karena otaknya disingkirkan, ditinggalkan. Bisa dibilang nggak dipakai, nggak dipentingkan lah. Tahun berapa itu? Tahun 500 sampai dengan tahun 1500. Apa yang dimaksud dari tahun 500 sampai dengan 1500? 500 sampai 1500 sesudah Masehi, ini Masehi bicaranya, ada sebelum, ada sesudah. Cuma kalau di kita kan nggak ada sesudah Masehi, nggak perlu itu. Kalau orang Barat masih menggunakan ya, before death, after death, ya, sebelum meninggal sama sesudah meninggal. Itu kaitannya dengan Masehi. Masehi itu kaitannya sama siapa? Al-Masih, Isa Al-Masih. Nah, 500 sampai tahun 1500 di Eropa terjadi apa yang dinamakan dengan abad kegelapan. Apa itu abad kegelapan? Abad kegelapan itu artinya adalah the dark age. Itu yang dinamakan dengan abad kegelapan. Kenapa kegelapan? Karena gereja itu dominan. Ngerti ya? Nyala dengar Pak Ari nggak nyala? Pak Ari panggilnya nyala ya, bukan Naila tapi nyala. Jiwanya menyala, semangatnya menyala. Nyala? Halo nyala? Ya, nyala. Nyala siapa? Nyala Putri. Nyala. Emang nyala ada dua ya nyala? Iya Pak, ada dua. Nyala satu lagi siapa? Naila Wahdah. Naila Wahdah, mana nyalakan kameramu Naila Wahdah? Nyala Wahdah. Nyala Putri nyalakan juga. Nyala Wahdah mana Nyala Wahdah? Ri, itu sudah berapa orang di situ, Ri? Semuanya, Ri. Nyala Wahdah nggak ada ya? Gimana? Tolong bantu Tadi dilihat ada, di Pak. situ ada Nyala Wahdah nggak? Tadi ada. Tadi ada, sekarang nggak ada. Tadi ada, Pak. Ada, sekarang nggak Sini, Pak, ada. Pak. Arfi Mufli, apa kabarnya? Arfi? Arfi Ah, sehat, kenapa, Arfi? Alhamdulillah, Pak. Arfi, nyalakan kameramu, Arfi. Aku pengen lihat gantengmu. Waduh. I want to see your ganteng itu apa ya? Your cute. Pak, Ganteng. panas. Vi mana Vi? Gak kelihatan Vi. Kabar panas su, panas su. Iya Pak.
Arfi mana Vi? Nyalakan kameramu Vi. Vi. Sabar, Vi. Pak, sabar. Sebentar. Vi, aku mau manggil kau. Iya, Pak. Nyala nggak sih Vi? Kamu nggak kelihatan Vi? Nyala. Belum kan? Belum nyala kan? Udah, Pak, udah nyala, Pak. Belum. Tanya teman-teman saya, Pak. Udah Pak, udah nyala. Apa udah nyala, Belum, Pak? Punya teman belum, yang kelihatan kutunya doang. Iya. Yang kelihatan kutunya doang. Lu pelit banget sih, ngeliat wajah doang pelit banget. Mundur. Kamu kelewatan. Hei. Alis ngapain? Aku nggak butuh alis. Picong lah. Ngapain alis? Kayak kesannya kayak ganteng banget itu ya. Ngeselin banget kan. Nyalain, mundur. Ngapain lihat alis? Mundur. Mata Uish. doang. Gantengnya kelihatan. Emang kalau di mana-mana ketua kelas tuh ganteng ya? Kalau di mana-mana. Ya, amin. Picong lah. Ya, biasanya begitu ya. Di mana-mana ketua kelas tuh biasanya ganteng. Ternyata benar ya. Survei membuktikan bahwa ternyata ketua kelas ganteng. Ya. Apakah benar-benar ganteng? Kita lihat hidungnya. Aduh. Masa saya jadi ini, Pak, di review, Pak. Waduh. Itu jelas banget sih, suruh lihat doang, pelit banget sih. Farel, lu kemana aja Rel? Gak pernah kelihatan Rel. Ada, Pak, hadir mulu saya. Farel berapa minggu nongol ya. Coba nyalakan semua, Farel pengen lihat semua. Nyalakan. Kalau Solha nyala terus, keren Solha mah. Iya, saya tahu. Cantik. Solha mah cantik terus. Coba lihatin aja nyala kemarin, nyala 10 jam. 2 menit nyala. Najmi Arbi, Najmi. Nyalakan semua, tunjukkan kehadiranmu sekarang. Sekarang pelajaran siapa sekarang? Hafiz siapa? Najmi. Lu aja. Orang ganteng. Ya, saya, Pak. Kalau ganteng itu nggak usah pelit-pelit ngapa? Dulu. Najmi, lu gantengnya dari siapa sih, Mi? Kenapa, Pak? Mi, jangan jidatnya doang, doang. Lu ganteng banget ini lu ganteng dari ibu atau dari bapak? Dua-duanya kali, Pak. Dua-duanya ya, subhanallah. Kamu bersyukur nggak, Mi, kamu ganteng, Mi? Apa? Alhamdulillah. Iya, ganteng bersyukur, yang jelek syukurin, Pak. Tapi kalau ganteng itu jangan mempermainkan cewek, ya. Enggak, Pak, enggak. Enggak ya, kamu harus setia lah sama siapa. Salah satu pilih lah, Nyala atau siapa itu. Enggak, Pak, nanti aja, Pak. Nanti aja. Iya. Keren. Belajar dulu. Iya, lagi sekolah lah, Pak. Iya. Siapa yang belum nyala nih? Keisha Udah, kayak Aisyah Pak. ya. Keisha kayak Aisyah ya. Keisha mundur. Cantikmu kelebihan. Ya, kayak saya. Lebih ya. Nggak pantas kalau lebih ya. Saya nggak kelihatan, Sah. Yang kelihatan cuma alis matamu. Kayak Aisyah. Hadir, Pak. Hadir. Bukan hadir ya, tapi hadir kalau cewek. Kalau cowok hadir, Pak. Kalau cewek hadir. Kayaknya jamnya udah ganti ya. Iya, enggak. Nyala wadah, nyala coba nyalakan kamera. Nyala wadah. Yang belum pernah dipanggil Pak Arif seumur hidup siapa? Pak Arif aja nggak ngabsen gitu ya. Faras. Hai Faras. Iya, Pak. Hai Faras. Halo Faras. Halo, Pak.
Wajahmu datar. Wajahmu kok kayak tembok sih, Pras? Ada Pak, bad lighting Pak. Jangan marah dulu ya. Wajahmu kayak tembok, Ras, datar gitu. Putih lagi. Iya mirip Pak. Itu temboknya maksudnya. Ya Allah. Aku pengen lihat wajahmu bukan lihat tembok. Suruh lihat wajah malah suruh lihat tembok. Faras. Kamu Faras beneran namanya Faras Jaferi? Iya Pak. Kamu pakai akun baru kali ya? Kenapa Pak? Faras itu, Jaferi itu bukannya cowok. Nggak tahu Pak, suka-suka mama saya deh. Ya suka-suka ya. Kamu suka-suka aja ya. Kamu harus suka lah. Itu yang boleh ya. Apa teman-teman sudah ya? Kayaknya udah bel nih. Oke, next nanti kita lanjutkan kelompok 1, 2, 3 udah 4 sudah ya. Kelompok 5 ya. Dilihat dong di grupnya tuh dikerjakan juga tugas-tugasnya belum tuh. Najmi, Masya Allah. Arfi tugasnya belum, kamu belum ngumpulin. Saya udah kumpulin, Pak. Najmi itu ya? Oh, yang belum. Saya udah. Arfi, Saya kamu belum, udah Pak. Saya belum. Iya, belum kamu. Ya. Tinggal ngumpulin doang sih, Pak. Aman. Najmi udah. Sarla udah ngumpulin tugas belum, Sarla? Udah. Pak, tapi kok itunya ada 2, Pak? Kan yang pas tanggal 20 ada. Terus nanti Bapak ngirim itu lagi. Jadinya ada 2 gitu. Yang LKS? Iya. Yang bab 3. Yang tiga berarti yang Bapak pertama. tanggal 20 udah bikin itunya. Iya, tadi karena Pak Ari. Tadi rencananya Pak Ari nggak masuk. Soalnya tadi HP-nya dipakai sama Ustadz. Buat di kelas dia. Aduh ini Pak Ari nggak bisa ngajar. Ya udah. Kasih tugas aja lah nih, asal tulis. Ternyata udah ya. Ya udah nanti berarti pertemuan berikutnya aja lah. Hari ini kayak gini dulu lah ya. Cukup ya. Ada mau tanyakan nggak? Pokoknya yang sering nyala, sering kelihatan, yang ngumpulin tugasnya rajin, ya. Terus yang sering nanya-nanya itu nilainya bagus lah ya. Tapi kelas ini kayaknya bagus semula di atas 80 kayaknya sih. Insya Allah 85 ya ke atas. Ya Rifan Adira, Rifan. Kelas ini ganteng-ganteng. Rifan Adriza, Pak, bukan Adira. Rifan Adriza. Ya betul. Ya Allah, rambutmu ganteng, rambutmu. Amin, makasih Pak. Emang kalau Pak Ari ngepin itu kelihatan semua di situ gede ya? Iya nggak sih itu, Pan? Kalau Pak Ari di sini ngepin kamu, kalau Pak Ari ngepin gambar kamu itu teman-temanmu lihat kamu juga gede gitu gambarnya ya? Enggak tahu, kayaknya enggak. Enggak sih, Pak. Oh kirain. Kira kalau Pak Ari ngepin, kalau ngepin kan gede. Ngepinnya kan menurut kita masing-masing kita aja ya? Iya. Kirain semuanya gede, semuanya kelihatan Rifan semua. Kalau lagi ngepin kamu soalnya kelihatan banget tuh. Oke, cukup pada pertanyaan. Absen di WA ya, absen di WA. Lihat di atasnya. Kalau enggak nanti dikirim lagi. Cukup, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mungkin nanti akan ada kuis ya. Siap-siap aja ya. Kalau ada kuis, siap-siap aja. Kalau ada kuis, Kahoot segala macam siap-siap. Oke, Pak. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke.